Perkenalkan, nama saya Dini Misnati dari SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, khaliqil insani wal jan, anzalul Qur'an wa 'allamul bayan. Fantallikal lisani ala khairu khalqillah bissalati wassalami aska salam. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan, keimanan dan juga kesempatan yang masih tertancap dalam diri kita masing-masing. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin hadirat rahimakumullah, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah umat atau bangsa agar bisa berkarya dan berjaya menempati posisi mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomahnya, maka ia akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan istiqomah, akhlak dalam diri seorang akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan merata, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan sebuah umat atau bangsa akan mudah dihantui dengan sebuah sifat-sifat yang dengki dan juga hasad, dan juga akan menimbulkan perpecahan. Mengapa demikian? Ya karena sifat istiqomah tersebut adalah sifat yang mana seseorang yang beristiqomah akan pastinya mendapatkan suatu hal yang balasan lebih dari Allah. Seperti halnya sekarang ini. Sebaliknya, ketika istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Contohnya saja, orang yang istiqomah maka hidupnya akan damai, tenang, taat, dan akan tunduk pada Allah SWT. Dan dia akan sabar jika diberikan cobaan oleh Allah SWT, dan tidak akan menyakiti orang lain, dan dia akan selalu berperan, ingin selalu berperan dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadisnya Allah SWT. Dan dia akan membimbing orang-orang yang tersesat, dan dia akan membimbing orang-orang yang tersesat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan istiqomah termasuk dari luzum taatillah. Apa itu luzum taatillah? Luzum taatillah yaitu konsisten, taat, dan patuh kepada apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang mana orang istiqomah, maka orang tersebut akan senantiasa konsisten atau berturut-turut taat pada Allah, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan memberhentikan atau melarang apa yang menjadi perkara yang haram untuk hidupnya. Dan sesungguhnya orang berhasil meniti jalannya istiqomah, maka hal tersebut telah Allah janjikan dalam firman-Nya Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Yang artinya, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, innal ladzina qalu rabbanallah, sungguh Tuhan kami ialah Allah,
Tsumastaqimu, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, maka hal tersebut tatanazzal alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepada mereka, wala takhafu, dan malaikat berkata, wala takhafu, janganlah engkau merasa takut, wala tazanu, dan janganlah engkau merasa bersedih. Mengapa demikian? Wa absyiru bil jannah, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan kabar gembira, wa absyiru bil jannah, dengan sebuah gembira itu berupa apa? Berupa surga, allati kuntum tu'adun, surga yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang beristiqomah dalam menjalankan ketaatan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian juga Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Yang artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Maksud dari hal tersebut adalah hendaknya kalian beristiqomah pada Allah dengan bersungguh-sungguh, yang mana hal tersebut pastinya telah Allah janjikan akan mendapatkan sebuah jannah, sebuah surga di dalamnya. Jadi barang siapa beristiqomah dalam menjalankan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya, insya Allah itu semua akan Allah lancarkan untuk menuju jannahnya di akhirat nanti. Dan maka dari itu, marilah kita selalu untuk istiqomah di jalan Allah dan taat meskipun zaman terus berubah, waktu telah berlalu, dan tahun telah berlalu. Dan marilah kita manfaatkan sisa hidup yang telah Allah berikan pada kita dengan beristiqomah pada Allah. Dengan berupa apa? Dengan berupa yang pertama bersolawat pada Nabi, menjalankan sholat 5 waktu berturut-turut tanpa ada halangan ataupun apapun golongannya itu, dan selalu beramar ma'ruf nahi munkar pada orang lain. Yang mana kehidupan ini di dunia ini adalah nikmat yang hanya dinikmati, disyukuri sejenak. Maka oleh itu marilah kita sama-sama untuk mencapai adanya keistiqomahan ini bersama-sama untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Iktafaitu bihada, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.